Bagaimana peran pengusaha sampah swasta dalam mendukung percepatan pengelolaan sampah secara nasional. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Slide-nya udah ada belum Om? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, saya nyampe subuh jam 5 demi teman-teman APSI dan mendukung pengolahan sampah di Indonesia. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Ada? Ya, jadi saya diminta untuk sharing tentang peran pengusaha persampahan dalam mendukung percepatan pengolahan sampah nasional. Next. Jadi ada beberapa pernyataan ya, ini kayaknya agak ketutupan, saya bacakan aja. Nomor 1, bila kita mau mengatasi masalah sampah secara menyeluruh, pakai kata kunci menyeluruh ya, maka perlu dilihat juga secara menyeluruh bahwa 1, sampah sebagai sebuah hal yang perlu dibersihkan, artinya jasa. Ini bisa diambil bawah aja. Ya. Yang kedua, sampah sebagian bisa langsung jadi material, dan perlu proses tambahan untuk membuat sebagian yang lainnya menjadi material atau bahan baku atau sampah sebagai komoditi. Jadi kalau kita sebagai pengusaha, sampah sebagai komoditi rasanya sudah sangat lama. Dari sejak dulu kala banyak pihak yang berusaha melihat sampah sebagai komoditi. Ya, sebagian dari total 100% sampah, sebagiannya bisa langsung dijual. Tetapi sebagian besar sisanya nggak bisa langsung, buktinya TPA penuh. Kalau semua 100% bisa langsung dijual, kita semua orang pertama yang menghadang sampah jangan masuk TPA. Dan TPA pasti bersih. Realitanya, bisnis-bisnis seperti kita ada, tetapi tidak bisa mampu membersihkan masalah sampah. Kenapa? Karena kita kekurangan pengusaha dan sistem di sektor nomor 1, yaitu jasa. Tapi yang di komoditi udah banyak yang main. Kedua, doktrin sampah adalah uang, tidak sepenuhnya tepat, ini bahaya buat semua elemen, semuanya ini, buat kita semua ini hati-hati. Sebagian dari sampah, yang benar adalah sebagian dari sampah bisa menjadi material atau langsung dijual. Sebagian yang lain tetap perlu diolah dan butuh biaya. Nah ini penting sekali nih, karena ini yang membuat masalah sampah nggak selesai. Kalau APSI ingin mendorong pengolahan sampah bisa selesai, statement-statement ini harus menjadi salah satu yang kita pahami. Ketiga, mengatasi masalah sampah menyeluruh tidak bisa mengandalkan dari nilai material sampah sebagai komoditi atau bahan baku. Jadi mengatasi masalah sampah itu nggak bisa diandalkan dari nilai sampahnya itu gitu. Ya, diminta untuk mengatasi masalah sampah dari sejak dihasilkan, dari nilai organiknya, dari nilai plastiknya gitu, nggak bisa. Nggak akan pernah cukup, nggak bisa. Tetap perlu ada biaya handling, ada biaya penanganan untuk memenuhi standar yang baik, lingkungan, sosial, dan lain-lain. Next. Saya kayaknya cepat aja. Next. Mas, next. Ya, ini kalau kita bicara UMKM, saya pikir hampir mayoritas kita masih UMKM di bawah 50 miliar per tahun. Ya. Jadi menurut PP 7 2021, mikro itu modalnya di bawah 1 miliar dan revenue-nya di bawah 2 miliar. Kecil, di bawah 5 miliar modalnya dan 15 miliar per tahun. Bagi teman-teman yang udah di atas 15 miliar udah bukan kecil lagi. Usaha menengah modalnya di bawah 10 miliar, penjualannya sekitar 50 miliar. Kalau di atas ini udah bukan UMKM, usaha besar. Dan ada sektor informal, saya tulis di bawah. Sektor informal adalah merupakan unit-unit usaha tidak resmi berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa memiliki izin usaha dan atau izin lokasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Nah ini masih banyak dan ini harus dinaungi juga sama APSI. Karena APSI sebagai pengusaha tidak mendefinisikan apakah informal atau formal. Jadi selama dia pengusaha, dia harus kita naungi. Next. Next. Nah sekarang ini yang penting. Kalau kita bicara menyelesaikan masalah sampah, kita harus melihat seperti ini, ekosistem tumbuhan ini. Next, kita semua sebagai pengusaha tidak akan bisa tumbuh. Ya, tumbuhannya ini kita, pelaku usaha, industri persampahan, mau formal maupun informal, ini kita. Tumbuhannya ini kita semua. Next, kita tidak akan bisa tumbuh kalau tanahnya itu tandus, gersang. Yaitu peraturan dan kebijakan yang tidak ditegakkan, itu bikin tanah tandus.
Jadi kalau di Indonesia ingin para pengusahanya tumbuh dengan baik dan sehat, undang-undang persampahan, peraturan pemerintah wajib untuk ditegakkan. Kalau enggak sulit. Ada kata-kata sampah wajib dipilah. Kalau dipilah di tangan para pengusaha, wah lebih cepat. Lebih beres masalah sampah. Jadi kalau tanahnya tandus nggak bisa. Kalau nggak ada air, mekanisme kemitraan. Bagaimana kita bermitra? Bermitra dengan lembaga pembiayaan, bermitra dengan pemerintah dan lain-lain. Kalau nggak jelas mekanisme kemitraannya, nggak ada airnya, kita nggak bisa tumbuh. Ketiga, kalau nggak ada mataharinya, kalau kita kekurangan modal, nggak bisa tumbuh juga. Jadi 3 ini penting sekali. Ya ini yang harus kita dorong dari APSI. Ini harus dipupuk. Nah pupuknya ini adalah sebuah mekanisme penguatan, stimulus, pendampingan, bantuan biaya dan lain-lain. Jadi perlu untuk kemudian disiram dan dipupuk. Nah penguatan UMKM mau dikasih pupuk sebanyak mungkin, tanahnya tandus, airnya nggak ada, sinar mataharinya nggak ada, nggak bisa juga. Gitu. Jadi ini yang harus dipahami. Jadi kita bisa mengatasi masalah sampah dengan catatan ininya benar. Next. Nah ini beberapa nanti bisa dibaca sendiri ya. Intinya adalah kalau pemerintah serius mau mengatasi masalah sampah, mereka perlu memperkuat kita. Karena kalau Anda kita diperkuat 2 kali lipat, 3 kali lipat, maka di tangan kita bisa 2-3 kali lipat sampah diatasi. Yang tadinya kita 10 ton ditingkatkan 3 kali lipat jadi 30 ton. Yang tadinya 25 ton ditingkatkan 3 kali lipat jadi 75 ton. Jadi kalau semua UMKM bersatu dan didukung oleh pemerintah, maka sampah akan lebih cepat untuk diatasi. Next. Nah ini potensinya besar sekali, teridentifikasi ada 7.500 UMKM di seluruh Indonesia, terdiri dari 4.600-an bank sampah data KLH, 600-an TPS 3R PUPR, 800 kegiatan usaha persampahan menurut BKPM. Jadi 800 kegiatan usaha persampahan BKPM, ini Pak Ketum saya laporkan nih. Ada 800 kegiatan usaha persampahan yang terdaftar di BKPM tahun 2021. Dan ada 1.500 sektor informal potensial menurut interview kita kepada APSI. Nah ini yang harus dinaungi sebenarnya. Sebenarnya UMKM mampu meningkatkan tenaga kerja. Teman-teman membuka lapangan kerja. Teman-teman mengatasi masalah sampah. Jadi berinvestasi terhadap penguatan UMKM itu yang paling cerdas sebenarnya. Low hanging fruit, jadi harus didorong. Next. Waktunya kurang 3 menit. Nah klasifikasinya ada 4. Biasanya belum menerapkan manajemen usaha, sudah menerapkan manajemen usaha, sudah formal atau berbadan usaha. Nah ini beberapa titik-titik UMKM. Next. Nah ini flow-nya nih, belum menerapkan manajemen usaha bisa coba ke PKBL, Program Kemitraan Bina Lingkungan, itu program-program BUMN di mana kita walaupun belum punya legalitas bisa dibantu. Nah teman-teman harus ngecek tahapan anak tangganya seperti apa. Apakah saya udah bisa akses dana ke bank atau belum, kalau belum mungkin bisa ke PKBL dan seterusnya. Next. Ini beberapa yang harus dimiliki menurut saya kita sebagai usaha harus mulai memenuhi ini semuanya. Yang belum punya laporan keuangan wajib segera punya laporan keuangan. Kalau enggak kita nggak bisa jadi pengusaha yang bisa dibantu perbankan. Next. Di sini saya masukkan beberapa kriteria harus UMKM. Jadi UMKM kan di bawah 50 miliar. Kalau startup di bawah 50 miliar itu UMKM. Teman-teman harus paham juga bagaimana cara mencari pendanaan. Dari titik yang awal angel itu adalah orang-orang yang baik hati mau memberi dana. FF itu family and friends, teman ataupun keluarga. Lalu setelah itu masuk ke A, B, C dan lain-lain, ini tahapan-tahapannya di mana kita memang bisa mencari pendanaan. Namun kekurangannya kita harus ngasih saham kita kepada pihak pemberi dana. Kita nggak bisa memiliki 100% usaha kita lagi. Namun ini sebagai cara juga, kalau kita nggak paham, kita nggak bisa mendapatkan penguatan. Next. Ini tahapan-tahapannya ya, dapat dana di bawah 9 miliar itu tahap awal, sampai terus A, B, C sampai IPO. Nah ini juga sesuatu yang perlu teman-teman pahami, tahapan-tahapan untuk mengembangkan usaha melalui sektor pembiayaan dan pendanaan startup. Next, tinggal 2 slide lagi. Nah ini yang ingin saya ceritakan, blended financing. Jadi kalau urusan sampah di Indonesia nggak selesai-selesai, artinya masih belum visible. Untuk itu perlu ada dana-dana filantropi atau dana-dana yang turut membantu. Kalau kita diminta bayar pajak, diminta untuk bayar UMR seluruh staf kita, diminta untuk mengelola lingkungan dengan baik, saya rasa sulit sekali buat kita untuk bisa maju dan berkembang. Sulit. Untuk itu harus ada blended financing. Blended financing itu dana campuran, dana gotong royong. Caranya gimana? Next. Caranya adalah memobilisasi ini semua, kerja bersama-sama dengan berbagai pihak. Next. Filantropi. Filantropi itu lembaga donor. Jadi teman-teman harus mulai bergaul dengan lembaga-lembaga donor
ya dompet duafa, rumah zakat dan lain-lain. Karena mereka punya dana-dana humanitarian untuk pro lingkungan juga. Ya, kami dapat pendanaan karena kalau kami masuk nggak bisa, nggak visible, jadi kemudian didorong dengan dana pendanaan. Supaya apa? Asuransi kesehatan untuk pegawai kita itu dibantu oleh yayasan dan lain-lain. Jadi itu bisa terpenuhi. Ini harus dipikirkan dengan baik. Terakhir, ini rekomendasi kami. Nomor 1, kita harus bikin master plan persampahan yang layak kredit. Kalau misalkan nggak layak kredit, sulit sekali. Kedua, APSI harus mendorong kepada pemerintah untuk menegakkan peraturan sampah. Ketiga, kita harus membenahi retribusi pembiayaan supaya make sense, ya. Nggak mungkin kita ngurusin sampah sendiri dilepas. Terakhir, perlu ada panduan yang jelas dari pemerintah pusat untuk kerjasama antara swasta dengan pemerintah. Tanpa itu kita nggak bisa ada kemitraan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Maju terus, APSI.